Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alamsyah, peserta Diklat Angkatan 12 Puslatban KDO Delan. Pada hari ini saya akan mencoba mereview materi yang dibawakan oleh Bapak Hari tentang nasionalisme. Perlu diketahui teman-teman bahwa pada mata pelatihan ini kita diberikan post-test dan pre-test. Gunanya adalah mengetahui tingkat kemampuan peserta sebelum dan setelah menerima materi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang nasionalisme, perlu diketahui bahwasanya ASN harus memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Apa itu teman-teman? Yakni meliputi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nasionalisme secara sederhana dapat diartikan mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Jadi dasar itu akan menjadi landasan kita untuk berbuat tentang segala sesuatunya. Jadi salah satu contoh cara mengimplementasi nasionalisme di lingkungan kerja kita adalah yang pertama itu bekerja dengan jujur, datang tepat waktu, dan tidak membeda-bedakan antara golongan, agama, dan kesukuan. Contoh kasus yang masih hangat di telinga kita bahwasanya terjadi sengketa perbatasan di daerah Laut Cina Selatan, di mana itu bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia harus menjaga kedaulatan NKRI. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk atau bisa menegaskan bahwasanya negara kita ini negara berdaulat. Natuna merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Misalnya, mereka memiliki pariwisata yang indah, terumbu karangnya sangat menjanjikan untuk bisa dieksplor oleh para wisatawan. Terus yang kedua, di sana memiliki cadangan gas yang melimpah, sumber perikanan yang melimpah juga. Artinya memang Natuna adalah wilayah yang perlu kita kembangkan dan kita jaga keutuhannya sehingga tidak dicaplok oleh negara lain. Landasan kita dalam mengaplikasikan sifat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari Pancasila, yakni visi dan karakter bangsa, di mana isinya berupa rumusan dan susunan Pancasila. Kemudian Pancasila adalah visi, sebab tanpa visi jadi liarlah rakyat. Kemudian akan menjadi karakter universal, yakni ketuhanan yang Maha Esa dan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Karakter kebangsaan, yakni persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kelima sila tersebut merupakan landasan kita dalam melakukan atau mengaplikasikan sifat-sifat nasionalisme. Kita ketahui teman-teman bahwasanya Pancasila suatu ideologi yang dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama yaitu nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasar pelaksanaan bertatanegara yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari satu kelompok saja. Isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran yang mendalam. Salah satu fungsi ASN yakni sebagai pelayan publik dan juga ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. ASN sebagai pelayan publik harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama itu bersikap profesional, yang kedua berintegritas tinggi, yang ketiga melayani sepenuh hati. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1 dan 2 terkait sumpah dan janji PNS yang berbunyi, berjanji senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan. Jadi janji ini harus dicamkan dalam sanubari kita. Kenapa? Karena kita membawa marwah PNS. Ketika ada PNS satu yang berbuat, itu akan semuanya berdampak. Kenapa? Karena kita ini ibarat satu batang tubuh yang menjadi satu kesatuan. Ketika kepala kita sakit, maka anggota tubuh lain akan
mengalami hal yang sama. 3 kata untuk Indonesia adalah merdeka, satu, maju. Demikian apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.